penyakit kelainan otak yang terjadi akibat penumpukan plak atau kerusakan sel otak sehingga mempengaruhi fungsi kognitif seseorang. Kondisi ini membuat penderitanya kehilangan ingatan dan sulit dalam berkomunikasi hingga melakukan aktivitas harian. Alzheimer adalah jenis gangguan demensia. Ada banyak penduduk Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas mengidap penyakit Alzheimer. Kondisi ini ditandai dengan gangguan ingatan dan ketidakmampuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Gejala penyakit Alzheimer biasanya terjadi secara bertahap, mulai dari ringan hingga parah. Penyakit ini bisa mengancam nyawa, sehingga memerlukan perhatian dan perawatan khusus untuk mengobati gejalanya. Dapat dilihat perbandingan otak kanan dan otak kiri. Di bagian otak kiri itu merupakan otak normal pada manusia, dan di otak kanan itu merupakan otak penderita Alzheimer. Di kedua otak tersebut terdapat sebuah perbedaan yang dimana otak kanan itu terlihat banyak sekali potongan yang mulai menghilang, sedangkan otak kiri itu terlihat lengkap dan tidak ada sedikit pun terlihat lubang ataupun kehilangan potongan dari otak tersebut. Pada bagian jenis, Alzheimer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Alzheimer early onset dan yang kedua Alzheimer late onset. Umumnya, penyakit Alzheimer seringkali menyerang lansia atau usia di atas 65 tahun. Namun, jenis Alzheimer early onset dapat dialami oleh orang yang berusia 30 hingga 40 tahun. Sampai saat ini, para ahli belum mengetahui penyebab utama dari munculnya Alzheimer jenis ini. Kondisi ini diduga berasal dari kerusakan protein yang membunuh sel saraf di otak. Pada Alzheimer late onset, penyakit ini merupakan bentuk umum demensia yang muncul setelah usia 65 tahun. Kondisi ini menyebabkan penderita sulit mengingat, tidak memahami bahasa, ketidakmampuan memecahkan suatu masalah. Alzheimer late onset biasanya dimulai dari gejala ringan dan semakin buruk seiring berjalannya waktu. Kondisi ini terbagi atas beberapa tahap. Seperti pertama, praklinis, tidak memiliki gejala yang signifikan tetapi perubahan otak dapat terlihat melalui CT scan atau pencitraan. Yang kedua, ringan. Penderita mungkin merasa sehat tetapi mengalami kesulitan dalam berpikir dan mengingat. Yang ketiga, sedang. Kondisi ini membutuhkan bantuan profesional dan rekan terdekat, seperti anggota keluarga untuk mengurangi risiko penyakit yang semakin parah. Yang terakhir, parah. Kondisi ini menimbulkan gangguan fisik seperti kejang dan tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Penyebab Alzheimer. Penyebab Alzheimer cenderung kompleks karena dipengaruhi oleh sel dan zat kimia di otak. Kondisi ini terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain yang pertama itu plak amyloid. Plak ini memicu endapan di luar sel otak yang mampu menghambat fungsi sel dalam menyampaikan sinyal ke seluruh tubuh. Yang kedua itu kekusutan neurofibrilar. Kondisi ini merupakan endapan di dalam sel otak yang dapat membunuh sel dengan menghalangi pasokan makanan dan energi. Yang ketiga itu kerusakan neuron. Kondisi ini memicu penyusutan pada korteks atau lapisan terluar, yaitu pada lapisan terluar otak, sehingga tubuh mengalami gangguan pada memori, bahasa, dan penilaian. Selain itu, para ahli percaya bahwa penderita Alzheimer bisa disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Penyakit ini paling sering menyerang bagian otak yang mengendalikan memori, seperti lobus temporal. Akibatnya, penderita kehilangan ingatan dan tidak mampu menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Pada kondisi awal, para penderita Alzheimer hampir tidak menimbulkan gejala, sehingga Alzheimer ini agak sulit untuk dideteksi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, pasien-pasien akan menimbulkan beberapa gejala, seperti kehilangan ingatan, sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk berkomunikasi sehari-hari dengan lawan bicara, kehilangan minat pada hobinya terdahulu dan aktivitas sehari-hari,
tidak ingin mencoba hal-hal yang baru, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitar, sering mengulang kata atau kehilangan alur pembicaraan dengan lawan bicaranya, tidak mampu dalam mengurus keuangan, serta gejala yang terakhir yaitu kesulitan dalam berbelanja atau menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor risiko penyebab Alzheimer. Yang pertama, sering terjadi pada lansia atau usia 65 tahun ke atas. Yang kedua itu riwayat keluarga atau genetika. Yang ketiga, mengalami sindrom Down. Yang keempat, sering terjadi pada wanita daripada lelaki. Yang kelima, mengalami gangguan kognitif ringan. Contohnya itu seperti penurunan daya ingat dan keterampilan berpikir. Yang selanjutnya adanya trauma di kepala. Selanjutnya yang ketujuh, sering terkena paparan polusi udara. Yang kedelapan, mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang kesembilan, memiliki pola tidur yang buruk. Contohnya seperti sulit tidur dan sering tidur. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya seperti merokok, malas berolahraga, dan obesitas. Diagnosis penyakit Alzheimer ditegakkan berdasarkan adanya manifestasi penurunan progresif kemampuan kognitif yang didukung pemeriksaan penunjang seperti yang pertama ada tes kognitif dan memori untuk menilai kemampuan berpikir dan mengingat penderita. Yang kedua ada tes fungsi neurologis untuk menilai kesanggupan indera dan refleks tubuh penderita. Dan ketiga adalah pemeriksaan darah atau urin yang bertujuan untuk mengetahui penyebab lain dari gejala. Dan yang keempat ada CT scan atau MRI scan otak yang bertujuan untuk melihat perubahan pada otak dan mengetahui masalah kesehatan lainnya seperti stroke, trauma, atau tumor. Komplikasi Alzheimer. Penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, antara lain mudah merasa gelisah dan cemas, mengalami gangguan pada kandung kemih dan usus, mengalami gejala depresi seperti perubahan suasana hati, masalah tidur, dan sulit berkonsentrasi, memicu trauma kepala dan patah tulang akibat tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan, mengalami gejala pneumonia seperti demam, batuk, dan sesak nafas, sering meninggalkan rumah dan lupa jalan pulang, kekurangan nutrisi, dan dehidrasi. Baiklah, sini saya akan menjelaskan cara mengatasi dan mencegah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan gangguan neurodegeneratif progresif yang mempengaruhi daya ingat, kemampuan berpikir, dan perilaku. Gejala awalnya seringkali ringan, namun seiring waktu, penyakit ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Langkah demi langkah untuk mengatasi penyakit Alzheimer, salah satunya adalah nutrisi yang seimbang. Pastikan penderita ini mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Berikan makanan dalam porsi kecil dan sering. Pantau asupan cairan untuk mencegah dehidrasi, dan konsultasi dengan ahli gizi untuk saran diet yang tepat. Terus ada istirahat yang cukup. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur. Pastikan kamar tidur nyaman, gelap, dan tenang. Batasi asupan kafein dan alkohol sebelum tidur. Terus ada konsultasi dengan dokter jika mengalami masalah kesulitan pada tidur. Terus ada yang terakhir ada konsultasi rutin dengan dokter. Penting untuk melakukan konsultasi rutin dengan dokter untuk memantau perkembangan penyakit dan menyesuaikan rencana perawatan sesuai kebutuhan pasien. Pengobatan Alzheimer. Pengobatan Alzheimer saat ini belum bisa menyembuhkan penyakitnya, tetapi ada beberapa pendekatan yang bisa memperlambat perkembangan gejala dan membantu kualitas hidup penderita. Contohnya obatnya itu yang pertama ada rivastigmin. Rivastigmin ini adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi Alzheimer. Obat ini tersedia dalam bentuk kapsul yang bisa diminum 2 kali sehari dan patch transdermal seperti plester. Mereka mengalami gejala Alzheimer berat. Biasanya diberikan obat dalam bentuk transdermal ketimbang oral. Obat ini perlu mendapat perhatian khusus, apalagi untuk mereka yang memiliki bobot tubuh kurang dari 50 kg. Rivastigmin ini menimbulkan efek samping seperti mual dan muntah, sehingga berisiko menurunkan berat badan secara drastis. Jenis obat ini bisa diminum bersama dengan makanan, sementara obat dalam bentuk plester
Dapat ditempelkan sekali sehari pada punggung bawah atau atas. Dilarang menempelkan obat pada bagian tubuh yang sama selama 14 hari. Yang kedua itu ada memantin. Memantin adalah obat yang tersedia dalam bentuk tablet dan bisa digunakan sebelum atau sesudah sarapan. Obat ini memiliki efek samping, yaitu menimbulkan masalah pada kulit seperti efek dari galantamin. Efek samping paling parah yang mungkin terjadi adalah masalah pada kornea. Yang ketiga ada donepezil. Obat ini biasa digunakan untuk pengobatan cedera otak atau penyakit Parkinson yang disebabkan oleh demensia. Sama seperti rivastigmin, efek samping yang umum terjadi seperti muntah. Namun pengidap bisa merasakan efek samping lain seperti insomnia, diare, dan infeksi. Pada 2015, Badan BPOM mengingatkan adanya 2 risiko yang jarang terjadi tapi berpotensi serius dari penggunaan obat ini, yaitu kerusakan otot dan gangguan neurologis yang disebut neuroleptic malignant syndrome. Yang keempat itu ada galantamin. Galantamin ini tersedia dalam kapsul maupun tablet. Obat ini tergolong aman dan dapat diminum saat sarapan atau makan malam. Jika sebelumnya menggunakan obat donepezil atau rivastigmin, maka harus menunggu hingga 7 hari untuk minum galantamin ini, supaya efek samping obat sebelumnya sudah hilang. Sementara pasien yang tidak mengalami efek samping akibat donepezil atau rivastigmin ini dapat memulai terapi galantamin sehari segera setelah penghentian terapi sebelumnya. Efek samping yang dapat muncul saat menggunakan obat ini antara lain reaksi kulit seperti ruam-ruam.